Halo, selamat sore para pecinta tanaman khususnya hidroponik sayuran. Selamat datang di channel kita di Teras Hidroponik dan selamat datang juga di Cisalada Farm, Lido Bogor. Hari ini gue mau sedikit nge-review tanaman yang udah gue tanam beberapa minggu belakangan ini. Dan mau ngasih bocoran tips juga gimana caranya tanaman itu bisa tumbuh cepat sebelum ekspektasinya gitu. Nanti gue kasih bocoran seperti apa. Oke, terus juga gue mau jawab pertanyaan dari subscriber gue ya. Jadi subscriber gue ada yang nanya seperti ini pertanyaannya gitu. Sebenarnya udah gue jawab ya, tapi gue bilang gue bakal bikin videonya biar penjelasannya lebih jelas aja. Oke, yang pertama gue mau nge-review dulu. Oke, seperti sama kayak video-video sebelumnya, tanaman yang gue tanam masih tetap sama. Gue mau ngasih unjuk kangkung ini. Ini sebenarnya gue baru coba ya, baru coba, belum coba skala besar, tapi mau dicoba, tapi ini buat tester aja. Gue mau unjukin sama kalian, ini kangkung yang kita tanam ini usianya 2 minggu setelah pindah tanam. Bibit kangkung super, kalian bisa lihat sendiri. Nih, gue mau angkat, gue masih lihat akarnya itu seperti apa dan tingginya kurang lebih seperti apa sih. Nah, ini kangkung lokal, kangkung super tapi lokal. Umurnya pas banget 14 hari, 2 minggu setelah pindah tanam ya. Batangnya gede banget, untuk akarnya subur, putih bersih ya, bisa dibikin buat tumis akar kangkung. Tuh, daunnya juga lebar-lebar, gede banget. Ini kangkungnya Cisalada Farm. Next, nanti kedepannya kita mau bikin pakai sistem rakit apung untuk skala banyak mungkin ya di Cisalada Farm. Kangkung model kayak gini. Ini umur 2 minggu tapi asli gede banget, bener-bener gede ya. Terus juga gue mau ngasih unjuk apa ya, selain kangkung ada apa aja. Sebentar, gue masukin dulu akarnya, kan akarnya udah lumayan banyak, tebal, jadi ya agak susah dimasukin ya. Gini aja, ini akar udah keras-keras banget loh, karena emang subur banget tumbuhnya gitu. Jadi enaknya kalau nanam kangkung itu dia panennya cepat ya, 2 minggu setelah pindah tanam dia udah bisa dipanen. Bilang sih kelebihan kayak gitu. Ini kita nggak pakai netpot. Jadi kenapa nggak netpot? Alasannya yang pertama, netpot mahal ya, 500 rupiah, tapi kalau dikali banyak skala berapa ribu lubang tanam lumayan juga harganya. Nah, kita nggak pakai netpot, lebih efisien dan hemat budget juga gitu. Oke, jadi ini kangkung ya, umur 14 hari. Terus juga di sini ada kailan. Jadi untuk yang diinstalasi sini, ini sistemnya campur. Kita ada coba budidaya tomat juga, tomat cherry, ada melon hibrida, ini kailan. Oke, jadi tuh kailan masih kecil ya. Kailan ini juga ada cabe, ada bayam Jepang, Horenzo, ada daun basil. Tuh cabe. Tuh, nah di ujung tuh daun bawang. Nah, ini cesim sawi. Cesim biasa ya. Lumayan subur sih. Tuh. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau belajar berhidroponik, pilihlah tanaman yang kalian suka, mau nanam apa gitu. Karena Mas ya, ini jujur kalau di hidroponik nggak semua tanaman itu dibilang gampang ya, karena ada beda-beda, masing-masing punya tingkat kesulitannya masing-masing. Contohnya kayak bayam itu emang gampang, ada yang bilang susah juga gitu, karena ada yang bilang numbuhnya lama. Kendalanya di bayam itu hamanya gokil, jadi kalau yang nggak kuat pasti nyerah gitu, karena bayam itu dia hamanya itu ulat ya, makanin kok klorofil hijau daun nanti bolong-bolong. Ini bayam yang di sini kita pindahin ke rakit apung, alasannya dia ambruk ya,
jadi udah tinggi ambruk, jadi kita pindahin ke rakit apung di kolam sana. Nah untuk yang di sebelah sini ada selada red coral, selada merah. Ini estimasi panen kita sih di tanggal 8 Januari tahun besok ya, 2021. Ini red coral. Nah, untuk di sini ada RZ Batavia dan ada romaine juga. Beberapa sih di ujung udah dipanen tipis-tipis. Nanti tinggal nunggu waktunya schedule panen baru siap order gitu. Ada pakcoy. Tuh. Oke. Di situ sih masih ada itu yang kita kembangin, juga ada bunga jengger ayam, rose blossom. Kita sih sebenarnya nggak cuma sayuran doang, jadi bunga-bunga apa kita kembangin juga di sini, kita coba gitu. Kalau berhasil kita budidaya kayak terong apa semangka, bahkan jagung kita budidaya hidroponik juga, sinting kan. Oke, sekarang gue mau menjawab pertanyaan dari subscriber gue. Ada yang tanya, pertanyaannya kurang lebih kayak tadi, berapa ketinggian debit air di dalam pipa paralon hidroponik. Sebenarnya kalau ditanya masalah itu, nanti gue mau nunjukin langsung ke pipanya gitu ya. Tinggi debit air di pipa hidroponik balik lagi ke sistem apa yang dipakai. Dia ada sistem DFT, deep flow teknik atau aliran dalam, dan ada NFT, aliran tipis. Nah gitu. Nah yang dimaksud aliran dalam itu mungkin yang ditanya sama subscriber gue ya. Nah ini gue mau kasih lihat. Ini sistem yang gue pakai di sini di Cisalada Farm. Ini aliran tipis ya, NFT. Jadi teman-teman bisa lihat, ini tipis. Ini kelebihan dari NFT itu karena sirkulasinya lancar, deres, oksigennya lebih banyak. Jadi tumbuh kembang tanaman sayur itu lebih cepat karena air muter terus, muter nggak ngendap. Gitu. Karena semakin deres alirannya, tipis cuman deres gitu ya, semakin siklus oksigennya itu lebih bagus. Jadi intinya buat perkembangan sayuran sih dia lebih cepat aja. Nah yang ditanya subscriber, tinggi air di pipa itu mungkin ini masuk DFT kali ya, di flow teknik. Nah DFT itu dia sistem aliran dalam, model instalasinya sama pakai pipa 2,5 dim juga, cuman di bagian ininya dipakein tutupan ploksok atau apa namanya. Nanti dia airnya nggak langsung habis keluar semua, dia ngegenang segini, ngegenang baru di atasnya keluar. Jadi masing-masing punya kelebihan sama kekurangannya. Kelebihan di NFT, dia pertumbuhannya jauh lebih cepat dibanding DFT. Kekurangannya di NFT, nggak bisa mati lampu. Kalau aja mati lampu udah di keadaan siang hari ya, 3, 4, 5 jam mati lampu jangka panjang. Di sini semuanya kering, selesai sudah, tanaman layu dan mungkin bisa mati. Itu. Tapi kelebihannya di DFT, dia mati lampu no problem, nggak masalah, karena dia masih ada genangan air di dalamnya, nggak bakal habis. Walaupun mati lampu tetap oke. Tapi perkembangan pertumbuhannya itu untuk sekarang ini sih banyak riset ya, kita bisa bilang NFT jauh lebih bagus ya dibanding DFT gitu. Karena airnya ngalir tipis terus, ngalir nggak berhenti terus, 24 jam ngalir terus gitu. Nah ini kita lihat dalam seperti ini. Tuh, kita emang nggak pakai netpot, sengaja. Tuh, jadi kurang lebih jawabannya kayak gitu ya. Kalau ditanya tinggi debit di paralon, balik lagi ke sistem apa yang dipakai, NFT atau DFT. Kalau kita di sini di Cisalada Farm, kita semuanya pakai metode NFT sini. Tapi kita lagi coba juga untuk proses sistem rakit apung gitu ya. Ini selada green coral. Ya, gua kasih lihat contohnya. Ini ya, coba. Oke, ini selada green coral. Akarnya udah nyambung ya. Tuh. Green coral. Dia lebih bulat, lebih crunchy renyah. Green coral. Untuk benih ini, benih yang gua pakai ini, kemarin gua benih mereknya New Desit. Itu harganya sekitar 28.000 satu packnya. Isinya berapa gram gitu, lupa gua. Benih New Desit. Gitu. Ini selada RZ Batavia, benih RZ. Untuk benihnya harganya ini satu packnya isinya 1000 pil, harga 250.000, lumayan mahal. Gitu.
tapi harga nggak bohong, kualitas bagus. Tuh, daunnya gede-gede. Selada itu romaine tuh. Jadi tadi pertanyaan dari subscriber udah gue jawab ya, masalah debit ketinggian air. Balik lagi ke sistem apa yang dipakai. Kalau untuk pemula sih gue bisa saranin bisa pakai sistem DFT. NFC juga nggak apa-apa sih, bagus, dia tumbuhnya lebih cepat. Itu kandungan oksigennya itu jauh lebih bagus perputarannya gitu, dibanding DFT karena dia mengendap. Nah, satu lagi gue mau kasih bocoran sama teman-teman ini ya, believe it or not, antara percaya atau enggak ya. Jadi gini, estimasi tanaman untuk lettuce-lettucean seperti ini tuh usianya antara 30 hingga 35 hari mereka udah siap panen. Tapi kita di sini bisa bikin umur 20 hari itu udah siap panen, dan ukurannya itu gede banget seperti yang di sana. Dia belum umur 30 hari, umur 20 hari tapi udah besar banget, bobotnya itu udah sampai 170 gram 180 gram mungkin gitu. Rahasianya adalah kalian lihat di sana tuh musik. Jadi di sini kita selalu nyalain radio 24 jam. Oke, di sini selalu nyalain radio 24 jam untuk tanaman doang. Jadi dia 24 jam dengan radio. Ini gue mau kasih lihat. Biar kalau ngobrol ya kedengaran orang rumah gitu. Tuh. Emang kita mau ngomong soal pacarannya Tuh. backstreet ya. Ya. Makanya Ini radio yang kita tempel, ini nyala 24 jam. Gimana waktu PDKT manis banget nggak? Mungkin kedengarannya agak konyol ya, agak lo gila, Belgi belajar gila dan sebagainya. Tapi ya percaya nggak percaya, kalian boleh coba di pekarangan rumah kalian yang namanya sayuran, tanaman, tumbuhan, ya believe it or not ya. Setiap pagi ketika kalian datang pagi nemuin tanaman, ketika kalian mau nyiram tanaman, cobalah sapa dia, ajak dia ngobrol seperti ya, selamat pagi tuh. Terus kita bilang jangan ada yang kena hama ya atau apa gitu, harus panennya lebih cepat ya, jangan ada yang sakit ya apa. Tanaman pun bisa ngerasain apa yang kita sampaikan gitu. Semakin kita sering nyapa dia, semakin kita ya kasih perlakuan yang baik, bagus untuk dia, gue yakin tanaman yang kalian tanam hasilnya bakal sesuai apa yang kalian harapkan gitu. Tuh. Kita di sini selalu kontrol ya, setiap pagi kontrol nutrisi, kontrol pH air, kontrol debit air, terus di inletnya seperti ini ada yang macet atau enggak, terus kita kontrol tandon di bawah sana, selalu kontrol setiap pagi dan setiap sore gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Kalau mau dapat tanaman hasilnya sesuai apa yang kalian harapkan, cukupilah kebutuhan apa yang tanaman butuhkan, seperti nutrisi, pH air, suhu udara, suhu air, hiburan, musik. Karena ya tanaman kalau didengerin musik 24 jam, apalagi suara orang ngaji ya, percaya nggak percaya, dengerin suara ngaji gitu. Jadi di kebun kalian kasih speaker kecil aja suaranya, tapi dia denger 24 jam suara ngaji musik atau apa, dia tumbuhnya lebih cepat. Dan itu yang kita praktekkan di sini. Kedengarannya agak konyol tapi ya itulah caranya, teknik kita tuh seperti itu. Tanaman juga butuh happy dan refreshing ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu aja deh kurang lebih. Nanti mungkin gue bakal bikin video lanjutan selanjutnya. Gitu. Kalau ada pertanyaan ditanya aja guys di kolom komentar atau di Instagram kita di Teras Hidroponik 88, kalian bisa tulis komentar di situ, tanya aja. Ya, sama kita juga di sini masih belajar, masih terus berkarya, masih terus cari referensi bagus, masih terus riset dan sebagainya, sama-sama belajar. Mungkin kalau kalian ada yang nggak tahu masalah hidroponik, masalah semai, masalah umur tanaman dan sebagainya, masalah nutrisi, bisa tanya aja di kolom komentar. Selagi kita bisa jawab, pasti kita luangin waktu untuk menjawabnya gitu. Oke. Jangan lupa yang belum
follow Instagram kita di Teras Hidroponik 88, dan jangan lupa yang baru mampir di channel ini, di Teras Hidroponik ini channel, di subscribe channel kita biar kita lebih semangat lagi dalam bikin video, dan biar kita semangat lagi untuk ngebagi pengetahuan apa yang kita tahu di sini gitu di Cisalada Farm. Oke. Sampai sini dulu. Sekali lagi gue bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Teras Hidroponik 88. Salam juga dari Cisalada Farm. Oke. Bye bye. See you next time guys. Salam hijau untuk pertanian Indonesia. Anak muda, jangan malu untuk bertani.